peraturan sekolah ya? Iya Bu, saya potong rambut dikasih jalan kutu. Kenapa kamu potong rambut dikasih jalan kutu, Ribut? Saya ikut-ikutan kakak saya Bu, potong rambut seperti itu. Baik, seseorang yang melakukan kesalahan adalah manusiawi. Ribut, kamu melakukan itu pasti ada alasannya ya? Saya potong rambut seperti itu biar kelihatan keren Bu, sehingga saat potong rambut saya minta sama tukang cukurnya untuk diberi jalan kutu. Oh begitu. Ya wajarlah kalau kamu ingin kelihatan keren. Ibu sangat menghargai tindakan kamu untuk tidak bertindak lebih buruk dari itu. Misalnya, kamu sudah potongannya kurang sesuai dengan peraturan, masih ditambah dicat warna merah mungkin misalnya. Sekarang coba pikirkan, tindakan kamu yang potong rambut dengan model diberi jalan kutu itu apakah sesuai dengan keyakinan di kelas kita? Tidak sesuai Bu. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Kedisiplinan potong rambut tidak sesuai dengan aturan sekolah Bu. Menurut kamu, kedisiplinan itu penting tidak buat kamu? Penting Bu. Kalau menurut kamu penting, keyakinan apa yang harus kamu lakukan mengenai kedisiplinan dalam potong rambut, Ribut? Saya akan potong rambut rapi, tidak dikasih jalan kutu, model potongan rambut sesuai dengan peraturan sekolah Bu. Kamu bersedia untuk potong rambut yang rapi dan memperbaiki masalah ini? Bersedia Bu. Ya, tepat sekali tindakanmu, Ribut. Tetap semangat ya. Ya Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Gumul, yang terhormat Bapak Ibu Guru dan karyawan SDN Gumul. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada siang hari ini kita bisa bersama-sama duduk di kelas SDN 1 Gumul yang kita banggakan. Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih. Bapak Ibu sudah meluangkan waktu dan memberi kesempatan pada saya untuk berbagi atau sharing tentang diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Di sini kami mengadakan diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif untuk tugas pendidikan calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Klaten di modul 1.4. Bapak Ibu, saya mohon izin untuk berbagi dan memaparkan materi tentang penerapan budaya positif. Tujuan dari diseminasi ini yaitu setelah memahami materi budaya positif, guru dapat melakukan praktik budaya positif di kelas maupun di sekolah kita. Jadi dengan kita membudayakan budaya positif, semoga sekolahan kita menjadi sekolah yang lebih untuk berdisiplin. Untuk konsep utama dari budaya positif, yang pertama perubahan paradigma teori kontrol. Yang kedua, disiplin positif.
Yang ketiga, teori motivasi. Yang keempat, hukuman dan penghargaan. Kelima, kebutuhan dasar manusia. Keenam, keyakinan kelas. Yang ketujuh, restitusi 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir, restitusi segitiga restitusi. Ini konsep budaya positif di modul 1.4 di pendidikan guru penggerak ini. Yang pertama, kita akan mencoba untuk mengulas tentang perubahan paradigma teori kontrol. Untuk teori kontrol, siapakah yang mengontrol diri kita? Kalau kita mengepalkan tangan, ini kekuatan kita. Seandainya dibuka oleh orang lain, kalau kita tidak memperbolehkan atau tidak menginginkan tangan ini dibuka, pasti tidak akan terbuka. Jadi yang memegang kontrol pada diri kita sendiri yaitu diri kita. Jadi tidak ada orang yang bisa membuka niatan kita kecuali kita yang membuka sendiri, mungkin karena sebab atau alasan tertentu kita membukanya. Kemudian, siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol, yang menutup kepala tangan atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepala tangan rekannya? Jawabannya tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita, itu bergantung pada diri kita masing-masing, sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Untuk ilusi kontrol, ini ilusi itu jadi apa yang tampak terlihat ya. Yang tampak terlihat itu ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Dan ternyata ini adalah ilusi. Ilusi itu berarti cuma kelihatannya saja nih Bapak Ibu ya. Kita bahas untuk ilusi guru mengontrol murid. Yang terjadi adalah saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Artinya itu mungkin karena terpaksa. Jadi kalau kita menyuruh atau menyuruh murid saja ya, kadang kalau murid itu nggak ikhlas, cuma terpaksa. Nah, jadi ini guru biasanya mengontrol murid ya. Untuk yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Dan ternyata ini benar atau keliru coba. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi kalau kita memberi penguatan positif, efektif dan bermanfaat, itu ternyata ini ilusi. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Jadi untuk membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter, ternyata tidak. Kemudian ilusi selanjutnya bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Misalnya kalau kakak itu memaksa adiknya ya, lebih condong menang kakaknya, orang dewasa.
Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu, bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Biasanya kalau dipaksa, kalau anak kecil itu kadang dalam hatinya ada sedikit dendam gitu ya. Untuk kemudian yang kedua, disiplin positif. Disiplin itu bisa dikatakan integritas ya. Apakah makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Biasanya disiplin itu dikaitkan dengan peraturan, gitu nggih Pak Bu. Ini makna disiplin menurut KHD atau Ki Hajar Dewantara. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Ini KHD Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan kita yang menghabiskan waktunya untuk berdedikasi dalam pendidikan. Kemarin saya baru mendengar cerita tentang Ki Hajar Dewantara dan baru mendengar 14 tahun ini menjadi guru. Kenapa Ki Hajar Dewantara itu mendedikasikan sisa hidupnya untuk pendidikan? Ki Hajar Dewantara waktu masih kecil, ini cerita sedikit tentang Ki Hajar Dewantara ya Pak Bu. Waktu masih kecil itu keturunan Ningrat, kemudian beliau sekolah di Stovia, sekolah kedokteran. Karena sakit-sakitan, Ki Hajar Dewantara akhirnya keluar dari sekolah kedokteran, kemudian sekolah menjadi jurnalis atau wartawan. Karena Ki Hajar Dewantara itu keturunan Ningrat, pastinya beliau mendapatkan pendidikan yang lebih daripada kaum pribumi. Dengan sekolah jurnalis atau wartawan, Ki Hajar Dewantara menjadi wartawan di Belanda. Kala itu Ki Hajar Dewantara ini membawa istri dan anak-anaknya ke Belanda. Di sana Ki Hajar Dewantara bekerja menjadi wartawan. Karena kesibukannya beliau untuk bekerja, mungkin untuk pelaporannya itu harus sesuai deadline. Ki Hajar Dewantara ini anaknya masih kecil yang bernama Astiani, cewek. Karena sering mengganggu bapaknya yang sering bekerja, dan di kala itu di Belanda waktu musim dingin, karena sering mengganggu, kemudian anak ini dituntun oleh bapaknya untuk keluar dari rumah biar tidak mengganggu pekerjaannya. Dan di kala itu Ki Hajar Dewantara menyelesaikan tugasnya untuk mengetik. Loh, anak ini kok anteng, ora rame, ora enggak berisik gitu. Sesaat waktu Ki Hajar Dewantara kemudian membuka pintu rumahnya. Apa yang dijumpai? Ternyata Astiani itu sudah badannya membiru. Ternyata di udara yang dingin itu anak itu
mengalami kecacatan. Kemudian Ki Hajar Dewantara ini berdedikasi dalam dunia pendidikan karena mengingat waktunya untuk bekerja itu ternyata mengorbankan anaknya. Kemudian dengan KHD ini berjanji pada dirinya untuk mendedikasikan sisa hidupnya untuk pendidikan di Indonesia. Ya, ini cerita sedikit dari KHD. Saya mendengar cerita ini baru 14 tahun jadi guru. Mungkin Bapak Ibu guru pernah mendengar cerita ini ya? Sudah Pak? Belum? Baru sekarang. Oh, baru sekarang. Sama, saya juga itu waktu baca artikel sekali sama dijelaskan sama instruktur sekali. Oh, ternyata kalau membaca itu saya juga agak merinding juga ya. Semoga kita jadi guru-guru yang penerusnya KHD ya Bapak Ibu. Amin. Ini kembali lagi ke disiplin positif. Disiplin positif mengarah pada disiplin diri untuk dapat mengontrol diri dalam melakukan suatu tindakan berdasarkan motivasi internal bukan eksternal. Jadi disiplin positif ini dimulai diniatkan dari diri sendiri. Jadi tidak tergantung oleh orang lain, tidak tergantung karena aturan dari luar gitu. Untuk disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan universal, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka akan dapat memunculkan motivasi intrinsik dalam mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Jadi nilai-nilai kebajikan ini harus kita yakini, harus kita kuatkan untuk anak-anak ini agar terbentuk disiplin positif di sekolah. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal, nilai-nilai ini bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yaitu profil pelajar Pancasila atau PPPP atau bisa disingkat dengan P3. Mungkin ini kelas kita yang sudah melaksanakan kurikulum merdeka baru 4 kelas nih Bapak Ibu, kelas 1 dan kelas 4 sudah 1 tahun kemarin, kemudian kelas 2 dan kelas 5 baru menginjak tahun ini. Semoga besok tahun depan tuntas untuk kelas 3 dan kelas 6. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal, nilai kebajikan itu ada toleransi atau tenggang rasa, kemudian integritas atau kedisiplinan, rasa hormat, orang muda dengan orang yang lebih tua, kemudian menghargai sesama, kemudian antusias, empati, saling peduli, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen, dan keadilan. Ini adalah nilai-nilai kebajikan universal yang harus kita kuatkan kepada anak-anak kita. Ini nilai-nilai kebajikan universal yang kita kumandangkan ya untuk profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, berkebinekaan global. Ketiga, gotong royong. 4, mandiri. 5, kreatif. Yang keenam, bernalar kritis. Ini mau nyanyi Bapak Ibu untuk Nyanyi ya. profil pelajar Pancasila.
Oke ya. Siap. Sudah pernah ya Pak, Bu, kemarin waktu kita bintek itu ya, dengan lagunya apa Pak? Nah, pakai lagunya ya. Profil belajar Pancasila, beriman dan bertakwa. Gimana Pak? Ya, guru kelas 1 dan 4. 3, 2, 1. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu guru. Ini untuk UMER ya, kurikulum merdeka. Jadi kita harus membentuk, menguatkan karakter anak-anak sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Oke. Kemudian yang ketiga untuk teori motivasi. Apa yang membuat motivasi anak? Ya. Motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari hukuman. Ini termasuk motivasi eksternal. Aku mengerjakan PR agar tidak dapat hukuman dari ibu guru. Nah, ini karena eksternalnya berupa gurunya ini tadi. Untuk menghindari hukuman. Untuk yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ini juga motivasi eksternal. Yang ketiga, menghargai diri sendiri agar menjadi insan yang sesuai harapan. Ini motivasi internal, tujuan disiplin positif yang akan kita bahas di sini. Ya. Kemudian motivasi perilaku manusia menurut KHD, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, tidak hanya untuk mematuhi perintah saja, tetapi harus bisa menggerakkan diri sendiri. Ini motivasi apa yang mendasari tindakan berikut ini diskusi. Tadi ada 3 motivasi ya, karena hukuman, yang kedua karena penghargaan, yang ketiga karena menghargai diri sendiri. Nah, ini Bapak Ibu tadi mendapatkan kertas, coba kita diskusikan bersama-sama. Ini yang pertama, Rizky datang ke sekolah tepat waktu karena takut dihukum guru jika datang terlambat. Menurut Bapak Ibu ini si Rizky ini motivasinya apa? Karena hukuman, penghargaan, atau menghargai diri sendiri? Iya, karena hukuman. Dia takut kalau sekolahnya terlambat nanti dihukum. Jadi ini faktor eksternal atau internal nih Pak Bu? Eksternal ya, karena gurunya. Yang kedua, David datang ke sekolah tepat waktu karena ingin menjadi orang yang disiplin dan menghargai waktu. Ini kira-kira motivasinya David apa nih Pak Bu? Menghargai diri sendiri, hukuman, atau karena penghargaan? Iya, karena menghargai diri sendiri. Ini bagus karena dari hatinya sendiri, tercetus dari lubuk hatinya. Yang ketiga, Ribut datang ke sekolah tepat waktu karena ingin mendapat pujian atau mendapat stiker bintang dari guru. Ini karena penghargaan, karena dapat pujian. Ya. Jadi dari ketiga ini kira-kira yang positif yang mana Pak Bu? Yang si Rizky, David, atau Ribut ya? Iya, David karena dari hatinya. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya yang keempat, hukuman dan penghargaan. Di sini ada pertanyaan,
hukuman dan bagaimana dengan konsekuensinya. Ini Bapak Ibu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba Pak Guru marah. Kemudian biasanya berupa fisik atau psikis. Fisik itu bisa dilihat ya, mungkin memukul. Kalau psikis itu bisa dengan kata-kata verbal, mungkin dikatain atau yang menyakitkan hati lah. Yang ketiga, efek anak sakit, mungkin fisik dan hati dengan jangka yang lama. Kemudian anak benci dengan kedisiplinan. Kemudian anak belajar menyembunyikan kesalahan agar tidak ketahuan kalau anak ini salah karena menghindari dari hukuman. Untuk konsekuensi, kalau biasanya konsekuensi itu terencana, jadi udah ada aturannya. Kalau tidak mengerjakan PR, anak-anak nanti menulis 2 halaman gitu. Jadi udah ada aturan, udah terencana kalau konsekuensi itu. Kemudian diberikan berdasarkan data, biasanya ada datanya. Terlambat masuk 15 menit, nanti memunguti sampah. Ciri konsekuensi selanjutnya yaitu anak tidak nyaman dalam waktu jangka pendek. Di dalam jangka waktu yang pendek itu membuat anak kurang nyaman. Anak menghargai disiplin. Kemudian anak belajar mematuhi peraturan. Jadi hukuman sama konsekuensi ini lebih bagusan mana, Pak Bu? Agak lebih bagus konsekuensi. Dan ternyata ada yang lebih bagus lagi, Bapak Ibu. Ini ada 3 kita diskusikan, ini termasuk hukuman atau konsekuensinya. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Jadi kalau lari mau ke toilet nanti kicap-kicap kepanasan. Kira-kira hukuman atau konsekuensi ini? Hukuman ya. Hukuman fisik nanti kalau kepanasan kakinya. Yang kedua, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini termasuk konsekuensi, tidak terlalu berat untuk bertanggung jawab. Yang ketiga, lari mengelilingi halaman 5 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini termasuk hukuman karena fisik ya. Terima kasih pada Bapak Ibu. Ini dihukum oleh penghargaan. Ini saya sering sekali ini menerapkan ini. Dihukum oleh penghargaan. Dihukum itu negatif ya, kalau penghargaan positif. Maksudnya gimana gitu? Bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Kemarin saya menerapkan seperti ini penghargaan Bapak Ibu Guru. Ternyata setelah saya belajar modul 1.4 itu seperti saya bangun dari pingsan setelah 14 tahun. Ternyata saya kurang tepat. Kemarin saya menggunakan bintang kelas di kelas saya. Itu termasuk penghargaan ya. Ternyata anak-anak dihukum oleh penghargaan. Ternyata ini hasilnya kurang efektif. Tapi benar Bapak Ibu, kemarin di kelas saya itu karena bintang kelas, jadi ada anak yang bermasalah sedikit. Saya cerita sedikit ya. Setiap pelajaran untuk ulangan di kelas saya itu kalau nilai 100 tak kasih bintang. Jadi setiap anak nilai 100 itu tak kasih bintang, kemudian ditempelkan di kertas yang
yang punyanya, yang ada namanya. Dan di sini ada anak yang mungkin nggak mau, anak ini pintar, tapi nggak mau kesaingan sama temannya. Kemudian bintang temannya itu dikeletek, dihilangkan. Ternyata dengan penghargaan ini juga membuat anak jadi jadi kurang baik dengan temannya, dan ternyata penghargaan ini malah menghukum. Ya, kita akan pelajari lebih lanjut. Pengaruh jangka pendeknya dan jangka panjang. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi dari dalam. Jadi aku akan belajar biar nanti dapat bintang. Ternyata di sekolahan itu, di modul ini tidak boleh kita itu untuk saingan. Anak satu dengan anak yang lain itu tidak boleh ada saingan, dan sistem peringkat itu ternyata tidak diperbolehkan. Jadi di kelas itu anak-anak sama-sama belajar, sama-sama kita untuk belajar bersama. Jadi setiap anak itu memang berbeda-beda. Kemudian penghargaan itu merusak hubungan, seperti yang saya ceritakan tadi di murid saya. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas, dan persaingan menciptakan kecemasan. Kemudian penghargaan itu ternyata menghukum, Bapak Ibu. Penghargaan ini menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking 2 akan merasa paling dihukum karena kecewa, kenapa saya enggak yang ranking 1. Dan jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Selanjutnya yang poin kelima tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup atau bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya sandang, pangan, papan, jadi kebutuhan pokok. Yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan diterima. Ini bersifat psikologis, meliputi hubungan dan koneksi sosial. Yang ketiga itu kebutuhan penguasaan, berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu agar dianggap berharga. Biasanya ini anak-anak spesial, pengen geleleng, jadi biar kelihatan kalau berkuasa di kelas. Yang keempat, ini kebutuhan akan kesenangan, ini bertujuan untuk mencari kesenangan. Yang kelima, kebutuhan akan kebebasan atau fun, ini kebutuhan akan kemandirian dan memiliki pilihan. Selanjutnya ini ada diskusi kebutuhan dasar apa yang mendasari tindakan ini Bapak Ibu. Ini ada Rizky, Eka, Fadil, Rudi, dan Bagas. Yang pertama, Rizky marah dengan guru karena tidak diperbolehkan makan di kelas sewaktu jam pelajaran. Saat itu ia belum sempat sarapan. Ini ternyata kebutuhan apa Bapak Ibu? Kebutuhan dasar ya, akan makanan fisiologis karena dia itu lapar. Yang kedua, Eka menggoda teman-temannya untuk mencari perhatian. Jadi Eka ini cari perhatian mungkin karena kekurangan kasih sayang dari orang tuanya di rumah. Kemudian Fadil marah karena temannya tidak mau mengikuti perintahnya. Jadi Fadil ini pengennya jadi penguasa di kelas. Ini kebutuhan akan kekuasaan, pengen sing kuwasa gitu. Yang kelima, Rudi kecewa dengan guru karena tidak diperbolehkan menggambar kartun saat pelajaran matematika. Dia suka ternyata menggambar kartun, berarti akan kesenangan.
Kemudian Bagas tidak bersemangat belajar karena bosan dengan guru yang hanya berceramah saja. Berarti ini kebutuhan apa ya Bagas? Kekurangan kebutuhan apa ya? Kebebasan. Dia pengennya yang bebas. Gitu. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ini yang ke-6, kita ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas atau bisa dikatakan kalau di tempat kita itu peraturan kelas tentang disiplin kelas gitu. Mengapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas saja? Untuk mendukung motivasi intrinsik dari dalamnya, kembali ke nilai-nilai keyakinan, itu lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Bedanya apa? Kayaknya sama ya, keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Ternyata agak beda sedikit. Nah, bedanya apa ya? Di sini ada lingkaran. Di dalam inti lingkaran ini ada peraturan kelas yang berwarna ungu. Peraturan kelas yang kuat akan menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang diterapkan dengan kedisiplinan akan membentuk lingkungan yang positif. Kemudian lingkungan yang positif di kelas dikuatkan lagi, diyakini lagi, diterapkan dengan disiplin akan membentuk budaya yang positif di kelas atau di sekolah. Jadi budaya positif tadi berasal dari peraturan kelas, kemudian diyakini menjadi keyakinan kelas. Yang meyakini siapa? Ya warga kelas, siswa dan Bapak Ibu guru. Kemudian akan membentuk lingkungan yang positif, lingkungan kelas, khususnya umumnya lingkungan sekolah. Kemudian akan terbentuk karakter budaya positif di sekolah. Ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Abstrak itu maksudnya umum, lebih umum. Kalau peraturan itu lebih khusus, ini lebih umum. Kalau peraturan tidak boleh membuang sampah sembarangan, itu peraturan ya khusus. Tapi ini nanti kalau keyakinan kelas kalimatnya lebih diumumkan, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Jadi dibuat kata yang lebih abstrak, menjaga kebersihan kelas gitu. Berupa yang kedua, keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal, juga pernyataan yang lebih global lagi. Kemudian dibuat dalam kalimat positif. Mungkin kalimatnya negatif gini, tidak boleh. Nah, tidak ini kan negatif ya, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Dibikin kalimat yang positif. Membuang sampah pada tempatnya, ini masih khusus ya. Nanti lebih diabstrakkan lagi, menjaga kebersihan kelas gitu. Yang keempat, tidak terlalu banyak membuat keyakinan kelas itu mudah diingat dan dipahami dalam dapat diterapkan. Maksudnya tidak terlalu banyak kata-katanya, tidak terlalu panjang. Tapi nanti kalau aturannya banyak itu tidak apa, maksudnya tidak terlalu banyak katanya, kalimatnya. Jadi singkat, padat dan jelas. Yang kelima, semua warga kelas berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Tidak hanya biasanya kalau membuat peraturan, kalau di kelas saya kelas 5 ya kemarin itu yang membuat ya gurunya sendiri, anak-anak tinggal melaksanakan. Tapi kalau di keyakinan kelas ini yang membuat keyakinan kelas adalah anak-anak sendiri. Bu guru, Pak guru ini lebih ke menguatkan. Prosedur pembentukan keyakinan kelas. Nah,
ini kita akan dapat dari sini. Yang pertama, melakukan curah pendapat dengan murid tentang hal-hal yang perlu disepakati di kelas. Ini jadi nanti kita harus curhat dengan murid apa yang diinginkan. Anak-anak pengen kelas kita itu yang bagaimana? Bu pengen kelas kita itu bersih, oke. Bu pengen kelas kita itu meriah, oke. Nanti bisa ditulis atau ditempelkan dulu. Dan itu tidak sekali jadi kalau membuat keyakinan kelasnya. Ini ada prosedurnya. Kemudian mencatat semua masukan murid. Jadi kata anak-anak yang sesuai dengan bahasanya anak-anak ini tadi, biar dia mencurahkan apa yang diinginkan. Kemudian ditempel di kertas, mungkin di kertas plano atau di papan tulis dulu, gitu. Yang ketiga itu mengajak murid untuk menemukan nilai keyakinan yang dituju. Nilai keyakinannya apa? Seperti tadi, disiplin, kemudian toleransi, kemudian menghormati yang tadi ya. Jadi kalau menjaga kebersihan kelas, tadi kalau anak-anak pengennya bikin kata-katanya tidak boleh membuang sampah sembarangan, itu kan masih negatif ya, tidak boleh. Nah, ini diubah dulu menjadi positif, membuang sampah pada tempatnya. Tapi ini masih khusus, dibuat yang lebih umum lagi, menjaga kebersihan kelas. Nah, menjaga kebersihan kelas ini nilai keyakinannya apa yang dituju? Oh, disiplin. Bisa dimasukkan disiplin ya. Kemudian yang keempat, meninjau ulang keyakinan kelas. Ditinjau dulu bu guru, pak guru dan anak-anaknya menyetujui dan ditandatangani. Ditandatangani itu artinya ya disahkan, disetujui. Bapak, ibu dan anak-anak itu menyetujui dan meyakini. Selanjutnya yang kelima, meletakkan keyakinan kelas di tempat yang mudah dilihat seluruh warga kelas. Kalau sudah nanti mungkin bisa disalin dengan kertas yang warna, pakai sticky note itu, dibikinkan kertas plano, kemudian ditaruh di kelas yang sering buat anak-anak itu katakanlah jalan biar terlihat lah. Jadi anak-anak itu kalau melanggar bisa membaca, oh saya melanggar keyakinan kelas yang ini. Selanjutnya 5 posisi kontrol. Posisi kontrol kita menjadi guru ya. 5 posisi kontrol kita sebagai guru ada 5. Yang pertama itu penghukum. Ini saya sering ini, kemarin saya menghukum anak. Kalau anak potong rambutnya tidak sesuai, tak suruh membersihkan toilet. Mungkin tujuannya saya, toiletnya ya kotor men resik gitu ya. Terus anak itu juga jerah. Ternyata setelah mempelajari modul 1.4 ini, saya seperti tertampar, Bapak Ibu. Ternyata saya salah. Karena posisi kontrol saya sebagai penghukum yaitu memberikan hukuman fisik maupun verbal. Kalau fisik itu biasanya dengan tindakan, mungkin memukul, mencubit. Kalau verbal itu dengan kata-kata, mungkin dengan kata-kata yang negatif dan melukai hati anak. Yang kedua, ini posisi kontrol guru membuat merasa bersalah. Jadi kita mengeluarkan kata-kata tujuannya biar anak itu merasa salah. Saya juga sering melakukan ini. Ternyata di modul 1.4 ini mencerahkan saya dan Bapak Ibu guru mungkin bisa mendapat pencerahan sedikit dari materi modul 1.4 ini, Bapak Ibu. Biasanya membuat merasa bersalah ini menggunakan keheningan untuk membuat murid merasa tidak nyaman dan bersalah dan rendah diri. Selanjutnya 5 posisi kontrol yang ketiga itu
kita menjadi teman, menggunakan hubungan baik, humor dan persuasi untuk mengontrol murid. Ini biasanya kalau teman itu bapak guru, kalau ibu guru itu biasanya penghukum ya. Ya nggak Pak Bu? Kalau bapak guru itu lebih dengan siswa itu lebih dekat. Yang keempat, ini posisi kontrol sebagai pemantau. Pemantau ini mengawasi dan bertanggung jawab terhadap perilaku murid dengan berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Ini nanti contohnya di sini ada. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Ini sebagai manajer. Guru itu jadi manajer. Ternyata manajer itu tidak hanya di perusahaan saja ya. Di sekolah pun juga ada manajer. Siapa manajernya? Ya kita, Bapak Ibu guru. Ini posisi kontrol sebagai manajer ini Bapak Ibu guru mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan menemukan solusi atas permasalahannya. Jadi dari kelima posisi kontrol tadi, yang paling sesuai, yang paling efektif dan yang paling positif itu guru sebagai apa Bapak Ibu? Sebagai manajer. Jadi sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, itu kurang efektif. Yang pas ini sebagai manajer. Nah, ini bisa ada penjelasan di sini. Ini sebagai penghukum. Guru itu berbuat apa? Menghardik, kemudian menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir dengan nada suara tinggi. Guru sebagai penghukum biasanya berkata apa? Kalau kamu tidak melakukannya, saya akan seperti ini. Saya akan suruh membersihkan toilet. Ini kemarin biasa yang saya lakukan Bapak Ibu. Belum lama, ternyata saya setelah mempelajari ini ternyata kurang tepat tindakan saya. Hasilnya apa? Hasilnya ini murid memberontak, menyalahkan orang lain, dan berbohong. Biasanya kalau guru sebagai penghukum, siswanya berkata apa? Biarkan saja. Nanti Pak Guru juga marah-marah lagi. Gitu. Akibat pada siswa pasti akan diulangi lagi. Karena siswa tidak jerah, karena dari eksternal, tidak dari dalam hati. Kemudian yang kedua sebagai teman, guru sebagai teman. Biasanya guru berbuat apa? Membuatkan alasan-alasan untuk siswa-siswanya dengan nada suara yang ramah, akrab, dan bercanda. Biasanya guru Pak Guru berkata, lakukan demi Bapak Ibu guru ya. Lebih halus. Hasilnya apa? Anak-anak ketergantungan. Anak-anak santai gitu. Pak Guru gak akan marah, guru gak akan marah. Kemudian saya pikir Bapak Ibu itu cuma saya. Akibatnya apa? Siswanya lemah dan tidak mandiri. Agak rada dimanja sedikit gitu. Selanjutnya membuat rasa bersalah. Ini guru berbuat berceramah dan mengatakan seharusnya kamu dengan ada suara memelas dan halus sedikit. Seharusnya kamu tidak boleh potong rambut yang ada jalan kutunya. Seperti itu. Guru berkata, kamu sudah mengecewakan Bapak Ibu. Kita membuat rasa bersalah, anak jadi merasa bersalah. Hasilnya apa? Anak-anak menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Kemudian siswa berkata, maafkan saya Pak Bu. Akibatnya apa? Siswa merasa rendah diri, minder gitu. Selanjutnya posisi kontrol pemantau. Pemantau itu biasanya guru berbuat apa? Menghitung dan mengukur menggunakan nada suara datar serta bahasa tubuh yang formal. Apa guru berkata? Apa peraturannya? Apa konsekuensinya? Hasilnya pada murid itu menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi kalau diawasi ya tertib, nanti
udah Bu Guru, Pak Guru udah nggak mantau lagi, kadang anak melakukan tindakan lagi. Siswa berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Akibatnya siswa ini menitik beratkan pada akibat atau hadiah. Selanjutnya ini yang manajer yang seharusnya dilakukan oleh kita, Bapak Ibu guru. Guru berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan nada suara yang tulus. Apa yang kita yakini? Apakah kamu mau memperbaikinya? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Jadi anak-anak ini digali. Hasilnya menguatkan pribadi. Siswa berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan ini, Pak Bu? Saya harus bagaimana? Jadi ini dari kereteknya hati anak-anak sendiri. Akibat pada siswa bisa mengevaluasi diri, bagaimana cara mereka untuk memperbaiki dirinya sendiri dari hatinya yang paling dalam. Jadi dari 5 posisi kontrol ini yang paling efektif yang kita lakukan ini ya, posisi kontrol sebagai manajer. Tujuan akhir dari 5 posisi kontrol ya, ini adalah seorang guru adalah pencapaian posisi manajer, di mana pada posisi ini murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab yang pada akhirnya akan menciptakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman. Jadi manajer ya, manajer di kelas, di sekolahan, tidak hanya di perusahaan yang ada manajernya. Nah ini kita diskusi sedikit tentang posisi kontrol ini yang 5 tadi. Yang pertama, terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah, ini sebagai apa ini guru? Penghukum atau teman atau pemantau atau manajer Bapak Ibu? Sebagai penghukum ya. Menghukum dengan kata-kata verbal, kata-kata yang agak naik nadanya. Yang kedua, adik, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan Bu Guru tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali membuat orang kecewa? Bu Guru benar-benar kecewa sekali. Nah, ini posisi kontrol apa ini Bu Guru ini? Membuat rasa bersalah pada muridnya. Nah, yang ketiga, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bu Guru kan? Kenapa terlambat lagi? Bu Gurunya ini sambil tertawa ringan sama muridnya. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu sana. Nanti Bu Guru bantu sambil senyum. Ini guru posisi kontrol sebagai seorang teman. Selanjutnya yang keempat ya, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensinya yang harus dilakukan bila terlambat? Ini posisi kontrol guru sebagai pemantau. Konsekuensinya apa kalau terlambat 15 menit ini? Yang terakhir ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Nah, ini anak-anak digali alasannya, apa yang harus dilakukan anak-anak untuk memperbaiki masalah. Ini posisi kontrol guru sebagai manajer. Jadi ini yang paling tepat ya Bapak Ibu. Yang selanjutnya restitusi, segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi anak ini tidak merasa minder, tidak merasa bersalah, tapi dari hatinya anak-anak ini bisa menumbuhkan, oh aku itu kemarin seperti ini,
seharusnya saya seperti ini, dan ini dari hatinya murid sendiri. Ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, dan murid ini tidak merasa kalau dia itu dihakimi. Jadi kembali dengan kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi: dalam melakukan restitusi terdapat tahapan yang disebut dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kalau di SMP SMA mungkin yang merestitusi ini biasanya Bapak Ibu guru BP ya. Tapi kalau kita di SD ya kita Bu guru, Pak guru, wali kelas ini bisa menjangkau semuanya, bisa menyelesaikan masalah siswa semuanya. Oke. Ini langkah-langkah restitusi. Ibu, ini lebih jelasnya. Langkah yang pertama itu menstabilkan identitas. Jadi kita mengajak anak berdiskusi, mengobrol, menanyakan anak ini tadi terjadi apa. Kita netralkan dulu, kita stabilkan dulu, biar anak ini lebih tenang. Membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Boso Jawanya itu diam-diam mesti. Ini guru berkata seperti ini. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah ini, untuk lebih membentuk karakter yang positif. Untuk langkah yang kedua, ini validasi tindakan yang salah. Dilihat kenapa kok anak ini tadi seperti ini ya. Membantu siswa mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Biasanya anak sok bertindak negatif atau sok nakal itu kan karena kebutuhan dasar 5 tadi belum terpenuhi ya. Jadi anak itu melampiaskan. Guru ini biasa berkata untuk validitas tindakan yang salah, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Berarti ini bu gurunya, Pak gurunya kan memberikan landasan yang positif, tidak menyalahkan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lainnya ya. Ini validasi tindakan yang salah. Yang ketiga ini menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Ini guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai kebajikan apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa? Kok kamu membuang sampah sembarangan mungkin ya? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Nanti anak-anak ini akan berargumen, akan berpendapat, akan bercurahan hati dengan ibu bapak gurunya ini, dengan menanyakan keyakinan. Jadi segitiga restitusi tadi ada 3. Kalau kita melakukannya salah satu saja mungkin belum tuntas ya. Jadi harus 3. Menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Ini contoh budaya positif yang sudah saya terapkan di kelas kita untuk program modul 1.4 tentang keyakinan kelas. Ini mungkin Bapak Ibu juga sudah membuat ya, ini waktu awal pelajaran biasanya sudah menentukan keyakinan kelas dengan anak-anaknya. Bapak
Bapak Ibu guru dari kelas 1 sampai kelas 6 saya lihat sudah bikin. Kemudian ini kemarin saya melakukan praktik segitiga restitusi. Ini murid kelas 5 ribut kemarin saya Bapak Ibu kemarin saya mempraktikkan segitiga restitusi dengan murid saya ribut karena kemarin ribut memotong rambut tidak sesuai dengan keyakinan kelas, karena potong rambutnya sesuai keyakinan kelas itu kalau cowok itu harus pendek, potong tentara, tapi ribut ini dikasih jalan kutu. Kemarin saya mempraktikkan itu. Ribut, tapi ibu dengar laporan dari ketua kelas bahwa kamu potong rambut tidak sesuai dengan peraturan sekolah ya? Iya Bu, saya potong rambut dikasih jalan kutu. Kenapa kamu potong rambut dikasih jalan kutu, Ribut? Saya ikut-ikutan kakak saya Bu potong rambut seperti itu. Baik, seseorang yang melakukan kesalahan adalah manusiawi. Ribut, kamu melakukan itu pasti ada alasannya ya? Saya potong rambut seperti itu biar kelihatan keren Bu. Sehingga saat potong rambut saya meminta sama tukang cukurnya untuk diberi jalan kutu. Oh begitu. Ya wajarlah kalau kamu ingin kelihatan keren. Ibu sangat menghargai tindakan kamu untuk tidak bertindak lebih buruk dari itu. Misalnya, kamu sudah potongannya kurang sesuai dengan peraturan, masih ditambah dicat warna merah mungkin misalnya. Sekarang coba pikirkan, tindakan kamu yang potong rambut dengan model diberi jalan kutu itu apakah sesuai dengan keyakinan di kelas kita? Tidak sesuai Bu. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Kedisiplinan potong rambut tidak sesuai dengan aturan sekolah Bu. Menurut kamu, kedisiplinan itu penting tidak buat kamu? Penting Bu. Kalau menurut kamu penting, keyakinan apa yang harus kamu lakukan mengenai kedisiplinan dalam potong rambut, Ribut? Saya akan potong rambut tapi tidak dikasih jalan kutu, model potongan rambut sesuai dengan peraturan sekolah Bu. Kamu bersedia untuk potong rambut yang rapi dan memperbaiki masalah ini? Bersedia Bu. Ya, tepat sekali tindakanmu, Ribut. Tetap semangat ya. Ya Bu, terima kasih. Yang kedua saya mempraktekkan segitiga restitusi dengan si Reski. Reski ini saat bermain badminton dia katakanlah dibully ya dengan temannya, kemudian terjadi perselisihan. Ini untuk kesimpulan dari budaya positif ini, yang pertama, budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Tujuannya membangun budaya positif di sekolah, yaitu untuk menumbuhkan karakter murid sesuai profil pelajar Pancasila, serta seorang guru itu berperan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Selanjutnya, budaya positif dapat terwujud melalui kolaborasi dari seluruh warga sekolah. Semoga di awal tahun pembelajaran ini sekolahan kita bisa menerapkan lebih untuk menerapkan budaya positif. Kemarin Bu Guru, Pak Guru mempunyai rencana untuk budaya positif tentang kebersihan, tentang mengurangi limbah plastik. Apa rencananya? Rencananya untuk mengurangi limbah plastik itu anak-anak membawa alat makan dan minumnya sendiri. Boleh sangu makan minum dari rumah menggunakan box plastik.
tempat makan, ataupun kalau pengen sekali jajan di luar menggunakan piring plastik atau gelas plastiknya. Nah, mungkin ini dengan sedikit demi sedikit keyakinan anak untuk menerapkan disiplin positif ini bisa berjalan di SD kita tercinta ini, ya. Cukup sekian Bapak Ibu, diseminasi atau sharing atau berbagi tentang pemahaman budaya positif dalam pendidikan guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Klaten. Saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu. Sekian, terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.